sudah belajar tentang hubungan primer, sekunder, betul? Nah, tersier. Nah, sekarang kita akan melakukan pembelajaran tentang produksi, distribusi, dan distribusi. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau ngajak kalian untuk berdoa bersama. Ya. Kelas 4C, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, sebelum main, Bapak punya permainan. Nama permainannya ini diadopsi dari permainan Simon berkata. Ada yang tahu? Tahu? Oke, kalau tahu. Tapi pada siang hari ini Simon akan diganti dengan kata guru. Jadi guru berkata. Nah, peraturan permainannya adalah ketika Bapak menyebutkan guru berkata, apapun yang diawali dengan guru berkata, kalian harus mematuhi peraturan tersebut. Mematuhi perintah tersebut. Tapi ketika ada perintah, terus tidak ada kata guru berkata, kalian jangan mentaati perintah tersebut. Paham? Kita coba dulu, kita coba. Guru berkata. Kelas 4C, berdiri semuanya. Ayo. Kita ulangi lagi. Guru berkata. 4C, silakan berdiri semuanya. Paham? Guru berkata, angkat tangan kanan kalian. Angkat semua. Turunkan tangan kalian. Ayo, semuanya turun. Seperti itu, paham? Kita lagi, duduk kembali. Bisa dimulai? Oke, kita mulai sekarang. Guru berkata, silakan 4C, berdiri semuanya. Guru berkata, lambaikan tangan kanan kalian. Stop. Ayo coba ya, stop. Oke, turunkan tangan kanan kalian. Oke, guru berkata, turunkan tangan kanan kalian. Guru berkata, angkat tangan kiri kalian. Guru berkata, turunkan tangan kiri kalian. Sudah konsentrasi? Silakan duduk. Siapa yang duduk? Ayo, ada guru berkata. Siapa yang duduk? Siapa yang duduk? Guru berkata, silakan duduk kembali. Oke, berarti banyak yang konsentrasi meskipun ada beberapa yang masih belum memahami perintah. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Sudah siap? Bapak tanya dulu. Kalian pernah menemukan seseorang jual beli? Di mana kalian menjumpai seorang pernah berjualan dan membeli? Di pasar. Ada lagi? Mall. Mana? Mbak? Di warung, oke. Mas? Di ruko. Di toko bisa. Itu adalah kegiatan jual beli. Ya. Kegiatan jual beli termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Ya, kita akan membahas. Kita akan melihat video dulu ya. Tapi ini kayaknya jadi tolong dia perhatikan karena stikernya ini kecil. Enggak ingin melihat. Lihat gambarnya. Gambar apa ini? Mana? Pasar. Ada yang jualan, ada yang mau. Kegiatan ekonomi.
Oke, kebutuhan hidup manusia itu terdiri dari tiga kemarin. Primer, sekunder, tiga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh manusia ketika manusia itu melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri atas satu, dua, tiga. Apa itu produksi? Kegiatan yang kegiatan untuk menghasilkan. Oke, ini menghasilkan barang itu namanya produksi. Contohnya menjadi baju apa yang dihasilkan? Baju. Oke, kita ke kegiatan kedua yaitu distribusi. Apa tuh? Barang yang sudah diproduksi oleh produsen akan disalurkan kepada konsumen. Namanya adalah kegiatan distribusi. Nama pelaku dari orang yang melakukan distribusi adalah kalau orang yang memproduksi barang namanya orang yang memproduksi barang namanya produsen. Kalau orang yang melakukan kegiatan distribusi kita lihat kegiatan ketiga. Belum. Kegiatan distribusi contohnya. Oke, masuk barang. Penjualan. Penyimpanan di luar. Oke, kita ke kegiatan ketiga yaitu konsumsi. Apa itu? Menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang tersebut. Kamu beli baju. Kegiatan produksi, distribusi, apa konsumsi. Konsumsi itu. Nama orang pelaku konsumsi namanya adalah orang yang mengkonsumsi barang namanya adalah konsumen. Oke. Kita pause dulu. Kita ke kriteria. Suaranya mana dulu? Dekat? Kencang nggak? Serius. Oke. Kelas 4 yaitu kegiatan ekonomi tadi. Kegiatan ekonomi adalah siapa yang masih ingat? Apa tadi ditinjau kegiatan ekonomi itu apa? Ayo angkat tangan. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan ekonomi itu ada berapa? 3. Apa saja? Produksi, konsumsi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kegiatan ekonomi adalah kita akan membahas 3 ini. Yang pertama definisi, kedua dan jenis kegiatannya atau contohnya. Yang pertama kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ngerti? Apa tadi naik? Kegiatan ekonomi adalah memenuhi. Kata kuncinya adalah memenuhi kebutuhan
Bayangkan, ketika manusia itu tidak melakukan kegiatan ekonomi, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, apa yang terjadi? Kelaparan. Kalau nggak bisa makan, kehausan kalau nggak bisa minum, kehujanan kalau nggak punya rumah, dan lain-lain. Jadi harus dipenuhi kebutuhan manusia, betul? Oke, kita ke tujuan dulu. Tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencari keuangan. Jadi ini nomor 2 ini dilakukan oleh siapa? Kedua atau tidak? Yang ketiga memanfaatkan sumber daya alam. Ya, yang keempat meningkatkan nilai guna sumber daya alam. Contohnya memanfaatkan sumber daya alam ini bisa kita temukan. Kenapa? Kegiatan memanfaatkan sumber daya alam ini bisa kita temukan pada penjual tahu atau pabrik tahu, pabrik tempe. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk membuat atau memproduksi tahu dan tempe? Kedelai. Sumber daya alamnya kedelai. Itu bisa jadi tempe dan tahu, kan produknya dari kedelai, betul? Oke, next. Jadi ada berapa kegiatan ekonomi? Yang pertama, dua. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Orang ngapain? Orang ngapain? Membuat roti adonan ya ini ya. Itu berarti menghasilkan apa? Roti. Yang kedua, kegiatan apa nih? Maksudnya orang ngapain? Kirim paket. Assalamualaikum ya. Paket. Nah ini adalah kegiatan distribusi, menyalurkan ke. Yang ketiga, Konsumsi. apa? Konsumsi apa ini? Membaca. Membaca konsumsi. Oh, kamu suka apa dong? Ya, membaca adalah konsumsi buku. Buku kalau nggak dikonsumsi, nggak dibaca, terus diapain? Dibacakan. Dibacakan. Oh, harus dibaca kalian ini. Oke? Next. Kita ulang lagi. Produksi adalah kegiatan. Sabarin lagi. Kegiatannya namanya adalah produk. Orang yang melakukan kegiatan produksi namanya produsen. Contoh, Pak Tani, produsen bukan? Kenapa? Saya menanam haji. Ayo jawab. Kita kasih contoh. Pak Tani, produsen bukan? Kenapa? Menanam haji. Karena memetik padi, kata Mas apa ya? Dijawab lain? Memanen padi. Menanam padi. Menanam tebu. Oke. Di sini kan produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan. Berarti Pak Tani menghasilkan atau menghasilkan padi, sehingga Pak Tani disebut sebagai kegiatan menanam padi termasuk dan ke dalam kegiatan Loh, saya paling Pak Tani sebagai produsen. Kegiatan menanam padi yang dilakukan oleh Pak Tani namanya kegiatan produksi. Paham? Oke, lanjut dulu. Oke ya. Produksi barang merupakan kegiatan yang menghasilkan barang atau benda. Contohnya Pak Tani tadi. Ya, memanen hasil tanam. Kata Mas tadi, Pak Tani memanen padi. Oh. Betul kan ya? Ternyata produksi itu bukan hanya pada bidang barang, tapi juga contoh, produksi jasa merupakan kegiatan menghasilkan jasa yang tidak terlihat wujudnya, namun dapat dirasakan manfaatnya. Coba. Oke, kedua, kita masuk ke dalam distribusi itu apa? Menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Kita kasih contoh lagi Pak Tani. Ketika Pak Tani sudah memanen padinya,
yang dilakukan Pak Tani? Olah. Dikirim ke pabrik alamatnya. Ada lagi? Olah. Diolah. Ada lagi? Itu kan misalkan nih Pak Tani sawahnya kan banyak, sawahnya kan dijual, sawahnya kan apa luas ya, benar, sawahnya Pak Tani kan luas. Nah, masa padi yang banyak seperti itu mau dimakan sendiri oleh Pak Tani? Terus siapa kan? Dijual kemana? Dijual ke toko-toko, dijual ke pabrik-pabrik untuk dikemas. Namanya adalah kegiatan distribusi. Next, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang. Contohnya apa? Beko, membeli baju, membeli pensil, membeli kabeh. Yang lain selain membeli ada nggak? Menggunakan telepon. Oke. Makan? Makan minum bukan konsumsi. Ya, makan juga. Ya, oke, terima kasih. Bisa disimpulkan tabel ini lagi. Pak sudah paham semuanya tentang kegiatan ekonomi yang ada 3 ini? Tidak. Belum. Tanya. Orang yang menghasilkan barang namanya produsen, betul nggak? Tuh, kegiatan membuat tempe termasuk dalam kegiatan produksi. Aisyah makan tempe, kegiatan Aisyah makan tempe, kegiatan yang dilakukan Aisyah adalah kegiatan konsumsi. Aisyah adalah seorang konsumen. Apa bedanya men sama si? Ayo. Ya, tulis di sini ya. Konsumsi, istri. Ini adalah kegiatan. Sedangkan yang di sini adalah Mas Lukman rambutnya panjang. Bukan cuma saja. Karena kalau tampil apa ya? Saya rambutnya kemarin panjang. Sekarang pendek. Betul? Apa yang Rizal lakukan? Rambut. Berarti Pak Rizal adalah seorang pelaku konsumen. Betul sekali. Ya. Kegiatan yang Pak Rizal lakukan yaitu datang ke barbershop ya? Datang ke barbershop namanya adalah kegiatan menghasilkan. Berarti apa? Konsumsi. Kok produksi emang aku menghasilkan rambut kan enggak? Kalau menghasilkan rambut aku bisa jadi produksi ya. Karena nggak bisa menghasilkan rambut malah potong. Nah, kasih contoh lagi. Mas Uba membeli mainan
Kegiatan yang Mas Iqbal lakukan adalah kegiatan Mas Iqbal. Kurang tepat kalau Mas Iqbal. Mas Iqbal beli. Produsen. Mas Iqbal kan beli apa tadi? Mainan. Berarti Mas Iqbal melakukan kegiatan apa? Tambah lagi. Membeli adalah kegiatan konsumsi. Siapa yang namanya siapa? Tapi yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan kurir, Koran. ya, kegiatan yang dilakukan kurir kirim mainan ke rumahnya Mas Iqbal adalah kegiatannya Mas Iqbal. Produsen. Tambah lagi. Mas Iqbal beli tadi kegiatan apa? Ini aku yang ngantar paket nih. Mas Iqbal, assalamualaikum, paket, tok. Ini paketnya datang. Kegiatan yang aku lakukan apa? Diskusi. Kamu jawab produsen. Paham? Jadi ada dua kegiatan di situ ya. Berarti Mas Iqbal sudah melakukan konsumsi karena membeli barang. Pak Iyan yang seorang kurir paket ngantar ke barangnya ke Mas Iqbal namanya kegiatan distribusi. Paham? Ngerti? Ayo tanya kalau belum menemukan kitab. Kata? Sudah bisa semua? Tahu Mas? Gak bisa? Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok? Satu, dua, tiga. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Tuliskan nama-nama kelompok kalian di kolom nama. Kegiatan di situ, yang satu mengisi teka-teki, yang satu mengisi sesuai gambar. Oke? Contoh, halo. Sudah bisa kerjain, Awes sudah mana mau bikin? Silakan. Nomor 1, pelajar. Pelajar itu masuk kegiatan apa? Bisa kok ini? Yang mana yang termasuk kegiatan produksi, yang mana distribusi, yang mana konsumsi? Silakan. Oke. Kamu ini bisa? Ayo, coba. Tulis nama dulu. Jangan sampai lupa. Kamu ini bilang bisa? Oke. Yang mana masuk kegiatan produksi?
Pelaku ekonomi Produksi apa? Objek. Oh, enggak. Produksi itu menghasilkan produk memang ada Oh iya iya. Tadi tempat situ ya, Pak. Pas ya. Ada yang di situ kan ini ayo. Semuanya di situ. Nah, ada yang mencari ini, ada yang mencari ini. Apa apa soalnya? Faktor keberadaan masyarakat yang mengaruhi nanti dulu berarti cari yang gampang-gampang dulu. Cari ini sama yang gampang. Mengatur tadi dalam ekonomi apa ya tadi? Cocok nggak? Mana ini? Udah. Oke. Yang kedua berarti pelaku ekonomi yang menggunakan barang atau jasa. Pelakunya. Apa pelakunya? Namanya? Kamu ini udah. Jangan dipresentasikan di depan. Jadi aku namanya nasi goreng ya, Pak? Goreng berarti terus. Hasil diskusi dari LKP Dunia. Silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lu gak mesti nyaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusi hasil dari diskusi kami, aktivitas ekonomi, produksi, yang pertama pedagang, distribusi, kurir, ojek, konsumen, wisatawan. Oke, gini. Langsung dibacakan yang termasuk kegiatan produksi apa saja. Produsen, petani, nelayan, koki, distributor, agen, konsumen, belajar, pasien, tuan. Oke, baliknya. Kita dulu. Nomor 1. Nomor 1, produsen. Dibaca 2, soalnya, Mas. pelaku ekonomi yang menggunakan peran petani dalam ekonomi produsen. Pelaku ekonomi yang menggunakan barang atau jasa konsumen. Salah satu pelaku ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa pedagang. Manusia yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Nomor 5, faktor infrastruktur yang mengaruhi aktivitas ekonomi.
jalan. Nomor 6, aktivitas menyalurkan barang atau jasa. Distribusi. Menghasilkan barang atau jasa. Produksi. Faktor keterampilan masyarakat yang memengaruhi ekonomi sumber daya manusia. Orang yang menyalurkan barang atau jasa. Distributor. Aktivitas ekonomi ketika kalian membeli makanan dan pakaian. Konsumen. Dah. Pamitan dulu dong. Main dua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak ada yang jawab. Gak ada yang jawab. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa dua, silakan. Mbak Aisyah, silakan. Ayo, ayo. Yang cewek itu, yang perempuan ini, yang laki-laki yang baju yang ini. Tuh. Silakan nomor dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua Kami dari kelompok 2 akan, akan mempresentasikan ya betul. aktivitas ekonomi. Oke, lanjut. Nomor satu. Nomor 1, produksi, petani, nelayan, koki, shop, Oke, nomor dua. Distribusi apa saja kegiatannya? Oke, yang ketiga. Siapa lagi? Kegiatan konsen, kerja. padi, Lain berarti kan. masakan, potong rambut. Oke. Ayo. Ya, sekarang yang halaman kedua, silakan. Nomor satu, Mas Uba. Baca soalnya. Peran petani dalam ekonomi. Nah, Wow, pelaku ekonomi yang menggunakan jawabannya apa? Satu. Konsumen. Ayo lanjut. Oke, nomor 7. Sudah. Nomor Apa sih kenal foto? nomor 10 apa? Dan nomor 10. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
kan benar di benar. rumah saja. Dia dulu. Ya, itu kan besok juga apa? Besok ya. Senin kelamaan dong. Sekarang baru hari Selasa. Senin kan libur, betul tuh 13 Selasa juga libur. Besok ya. Kurang. Lebih. Oke. Simon berkata, letakkan pensil dan pulpen kalian. Tidak ada yang mengerjakan. Tuh. Simon berkata, harus dituruti contohnya. Tidak ada yang menulis. Simon berkata, masukkan kertas yang sudah dibagi ke dalam tas kalian. Oh, perintahnya apa? Silakan dilakukan. Laksanakan. Masukkan kertasnya ke dalam tas atau cepak kalian. Ampun. Berdiri semuanya. Hah? Ayo, berdiri semuanya. Tidak ada yang mengikuti perintahnya Pak Guru. Belum, belum. Duduk, minum. Sudah semuanya? Oke. Ya. Simon berkata, duduk yang rapi, tangannya di atas meja. Sampun siap. Pak Guru ada di Simon berkata, saya belum siap. Oke, sampai duduk masuk. Persilakan bertanya pada kalian. Pak Guru bertanya, kalian menjawab. Apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Satu, kegiatan ekonomi. Apa itu Mas Lukman? Bagus sekali. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia terbagi menjadi apa saja Mbak Aisyah? 5 katanya Mbak Aisyah. Ada berapa Mbak Aisyah? Kegiatan 3. Apa saja? 1, 2, 3. Oke, bagus Mbak Aisyah. Produksi, kegiatan produksi. Kegiatan menghasilkan barang. Ya. Sebutkan 3 contoh kegiatan produksi. Siapa ya? Selain Mas Lukman dan Mbak Aisyah. Yang lain. Mas. Menanam padi. 2. Produksi selain menanam padi. 3. Membuat roti. Satu lagi Mas. Menangkap ikan. Nangkap nelayan. Menanam ikan dari tanah. Distribusi. Apa itu? Distribusi. Ayo Aisyah lagi. Kegiatan mengantar paket. Ini contoh kegiatannya Mbak. Menyalurkan barang. Ya. Kalau mengantar paket ini contohnya, contoh kegiatannya. Bagus. Sebutkan 3 contoh distribusi. Sudah disebutkan Mbak Aisyah tadi apa? Mengantar paket. 2. Jaket. Ya. 3 apa? Distribusi. Agen atau pedagang. Kita dari distribusi. Yang ketiga, kegiatan produksi.
Mas, ubah. 1. Kegiatan konsumsi adalah itu contohnya. Kegiatan belum. Itu kegiatan ekonomi. Kalau konsumsi apa? Kegiatan mengurangi nilai dari barang itu namanya adalah kegiatan konsumsi. Contohnya juga 1. Makan. Minum. Yang lain selain makan minum jadi 1, 2. Jadi beli mainan juga. Ayo. Satu lagi, ada yang bisa bantu buat satu lagi kegiatan konsumsi? Membeli ikan di pasar boleh. Itu adalah kegiatan konsumsi. Paham kegiatan ekonomi? Ngerti? Oke. Kalau sudah mengerti, mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat di sekolah maupun di rumah untuk kegiatan sehari-hari kalian. Oke? Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, persilakan.